Ayat yang mendasari sepanjang bulan ini itu diambil dari dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dikatakan bahwa bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bukankah ini merupakan sesuatu yang paradoks? Kita biasanya bermegah di dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan, di dalam keberhasilan. Tetapi firman Tuhan berkata kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan, atau di dalam pergumulan-pergumulan, atau di dalam hal yang mungkin gak enak dalam hidup kita, ya. Nah, oleh karena itu saudara, di minggu pertama kita udah belajar mengenai pergumulan dengan pikiran. Minggu kedua kita belajar mengenai pergumulan-pergumulan dengan masa lalu. Bagaimana masa lalu itu bisa mengikat kita, sehingga kita seringkali gak bisa maju ke depan dan menggapai apa yang menjadi rencana Tuhan karena masih terikat dengan masa lalu. Minggu yang ketiga kita belajar mengenai pergumulan-pergumulan dengan kelemahan-kelemahan. Saya yakin sekali tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak punya yang namanya kelemahan. Tetapi kita sudah belajar bahwa seringkali Tuhan menggunakan kelemahan kita justru untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang so powerful. Amin. Itulah kenapa Alkitab berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itulah kunci bagaimana Paulus menyadari bahwa di dalam kelemahan dia, ketika dia menyadari bahwa dia itu gak bisa apa-apa, justru di momen seperti itulah Tuhan bekerja. Dan hari ini kita akan masuk di dalam tema yang terakhir, bicara mengenai pergumulan-pergumulan dengan sesama. Saya akan mulai dengan introduction saya. Tahukah saudara bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Betul? Kita nggak bisa sendiri. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah mendesain manusia nggak bisa sendiri. Nah, kalau saudara ingin nggak punya masalah, saudara tinggal aja sendiri, pasti nggak ada masalah. Tetapi masalahnya saya udah bilang, kita adalah makhluk sosial. Sehingga ketika kita mulai membuka diri kita, biasanya konflik itu akan lebih mudah terjadi. Sehingga saya tulis di sini dikatakan, kalau hari ini kita mengerti bahwa seringkali Tuhan mengizinkan kita melalui pergumulan-pergumulan yang terkait dengan sesama. Nanti kita akan lihat, Alkitab berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita akan lihat, kita perlu bersyukur dengan orang-orang yang nyebelin, saudara. Karena mereka lah membuat saudara mengerti apa artinya ucapan syukur. Kita harus mengerti bahwa seringkali kita harus bersyukur dengan orang-orang yang mungkin ngomongin kita di belakang. Karena mereka akan mendorong hidup saudara untuk hidup lebih baik lagi. Jadi kalau ada di antara saudara yang membicarakan saya, Pak Ye, atau siapapun, saya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena saudara sedang menolong kami untuk menjaga hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan. So, saya juga melanjutkan di sini, saya tulis, nah, pergumulan adalah hal yang pasti dialami oleh semua orang. Setuju? Masalahnya, kalau kita salah meresponi terhadap pergumulan, disitulah akan mulai terjadi masalah. Tetapi kita bersyukur, Alkitab sudah menulis semua hal yang saudara butuhkan. Bagaimana caranya kita keluar daripada pergumulan dengan pikiran, bagaimana caranya kita menang dengan pergumulan terhadap masa lalu, bagaimana caranya kita menang pergumulan terhadap kelemahan-kelemahan kita. Dan ketika kita mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan ini, saudara tidak akan perlu khawatir lagi ketika ada orang-orang yang sengaja Tuhan taruh di samping saudara. Dan sepertinya ini orang nih kayaknya kalau bisa Tuhan, duri ini dicabut daripadaku. Saudara mungkin berdoa seperti itu, tapi saya mau kasih tahu, kalau kita ngerti, maka saudara akan bersyukur dengan orang-orang yang hari ini Tuhan tempatin di samping. Amin. Itulah kenapa Daud menuliskan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 dibilang begini, bahwa tertindas itu baik bagiku. Bisakah saudara berkata bahwa pergumulan itu baik bagiku? Bahwa tertindas itu baik bagiku? Bahwa ada orang yang nyebelin banget itu baik bagiku? Bahwa ada orang yang membuat saya tuh kok sepertinya itu baik bagiku? Jadi saudara tengok samping kiri kanan lagi. Nah, itu adalah orang-orang yang Tuhan taruh untuk membuat saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita semua. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau coba mendefinisikan apa artinya pergumulan dengan sesama. Saudara, dalam beberapa artikel yang saya baca, pergumulan itu berasal dari kata konflik, gitu ya. Jadi pergumulan dengan sesama itu biasanya ditulis dengan kata konflik, saudara ya, yang berarti bersaling silang, oke? Atau tubruk,
atau berbenturan. Jadi kalau kita bicara mengenai konflik, bicara mengenai pergumulan dengan sesama, biasanya ada sesuatu yang nggak pas. Intinya begitu, saudara ya. Nah, dan secara umum, saudara perhatikan baik-baik, secara umum konflik itu dibagi dua. Yang pertama, konflik yang terjadi secara horizontal atau biasanya dengan yang setara. Contohnya apa, saudara? Contohnya kita berkonflik dengan seseorang atau orang lain. Kita berkonflik dengan teman atau sahabat. Bukankah itu hal yang biasa kalau kita berkonflik atau kita bergumul dengan teman atau sahabat? Contoh ya. Dan contoh yang lain konflik yang sifatnya horizontal itu contoh lain adalah kita konflik dengan rekan sekerja atau teman sepelayanan. Ada di sini yang nggak pernah berkonflik dengan teman sepelayanan? Nggak pernah. Nggak pernah, haleluya. Ini kayaknya malaikat yang turun dari surga. Aku sering. Nggak pernah sering. Oke, ya. Kemudian contohnya apa lagi? Konflik dengan pasangan. Wah, kalau ini biasa mulai diam, karena biasanya itu justru itu yang paling sering. Oh, kalau aku jangan. Ada satu orang, saudara, setiap kali dia ngalamin konflik, semua teman-temannya bilang, wah, kamu kok kalau ngalamin konflik, kok kamu bisa tenang? Kemudian dia bilang, saya setiap kali ngalamin konflik, saya selalu buka dompet saya memandang wajah istri saya, wih, so sweet katanya, luar biasa sekali, ya kan? Terus dia bilang, wah, boleh nggak cerita ke kita bagaimana konflik yang begitu besar hanya karena memandang foto pasanganmu bisa membuat engkau begitu tenang? Kemudian dia bilang, iya, karena setiap kali saya memandang foto istri saya mengetahui ada masalah yang jauh lebih berat daripada sekitar masalah yang terjadi di sekitar saya. So, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa sering kali kita itu sering berkonflik dengan siapa? Pasangan. Ada yang hari ini dalam seminggu ini nggak berkonflik dengan pasangan saudara? Wah, tadi pagi baru berantem aja pak. Tadi pagi kita habis ribut besar ya. Kalau hari ini saudara adalah orangnya, saya mau beritahu firman ini buat saya. Nah, kemudian ada yang namanya konflik yang sifatnya horizontal, apa vertikal, atau biasa disebut dengan subordinat. Artinya contohnya adalah atasan dengan bawahan. Kadang-kadang kita kerja di dalam tempat pekerjaan kita, hal yang lazim terjadi ya kita berkonflik atau kita tidak sejalan dengan atasan atau dengan bawahan kita. Kemudian ada juga konflik antara orang tua dengan anak. Oke? Ada yang tidak pernah berkonflik dengan anak saudara? Atau yang tidak pernah berkonflik dengan apa? Kata istri saya belum rapi sudah. Nah, inilah penolong yang sepadan. Ada yang nggak pernah berkonflik dengan orang tua atau dengan anak? Kalau ngeliat dari wajah saudara kayaknya nggak ada, saudara. Nggak ada yang mau ngaku maksudnya. Oke, kemudian contoh lain bagaimana berkonflik antara pemimpin di gereja dengan jemaat. Tadi Pak Ye udah ngomong duluan, aku banyak begitu ya. Saya juga banyak, saudara. Ya. Dan itu adalah hal yang lumrah. Kenapa saya bilang lumrah? Karena seringkali Tuhan menaruhkan siapapun yang ada di sekitar kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini kita harus ubah dulu konsep cara kita memandang. Jadi kalau pasangan saudara sepertinya adalah orang yang paling nyebelin karena kayaknya nih nyerocos mulu, saudara boleh tatap wajahnya dan bilang, kamu adalah pasangan yang terbaik dalam hidup saya. Karena itu adalah kenyataannya, saudara. Hal yang lain adalah antara mertua dengan menantu. Nah, iya. Wah, kalau yang ini bapak gak usah ngomong. Ini banyak sekali. Ya, ini adalah hal yang ketika saya coba merenungkan, saya melihat ini hal yang relevan dengan kehidupan kita. Sehingga ketika saya tahu bahwa tema pada minggu terakhir ini bicara mengenai pergumulan dengan sesama, artinya setiap kita pasti mengalami, bahkan mungkin sering mengalami yang namanya poin-poin yang saya sebutkan yang ada di depan. Nah, pertanyaannya adalah ketika konflik dengan sesama terjadi, ketika kita mengalami konflik dengan pasangan, ketika kita mengalami konflik dengan teman rekan sekerja kita, ketika kita mengalami konflik dengan teman sepelayanan kita, biasanya apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan? Wah, tahu nggak? Saya begini karena dia menyinggung harga diri saya. Wah, dia nggak menghargai saya. Bukankah konflik itu biasanya dimulai dengan yang namanya
Karena harga diri kita, karena kita nggak dihargai, contoh. Oke? Kemudian kita juga sering bilang, kita sering memberikan alasan, iya, kita konflik di dalam keluarga, di dalam pasangan, ini karena anak. Habis sih, suami saya itu selalu marahnya tuh selalu keras sama anak saya. Pertanyaan saya adalah, apakah benar anak saudara jadi sumber konflik di dalam rumah tangga? Apakah benar uang itu menjadi sumber konflik? Iya, habis kita kekurangan uang terus. Gimana kita mau hidupnya baik-baik aja? Selalu kekurangan, gak pernah berkecukupan. Habis sih dia kerjanya malas-malesan. Mulai tunjuk sampai kiri kanan. Saudara dengar baik-baik. Seringkali ketika terjadi konflik, yang pertama kita lakukan adalah nunjuk orang lain. Betul? Dia sih. Kalau dia nggak bisa nunjuk dia, kita akan menyalahkan keadaan yang ada di sekitar kita. Kita akan mulai bilang, ini karena anak, ini karena uang. Kadang-kadang di dalam pekerjaan kita berkonflik hanya karena posisi, hanya karena jabatan. Berapa banyak orang yang hanya karena pengen naik, dia harus nginjak kepala orang lain. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ulangan, Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan ini, maka aku yang akan mengangkat engkau naik. Jadi jangan salah kaprah. Banyak orang mengalami masalah dalam hidupnya dia. Kemarin saya share di dalam Morning Chapel. Karena seringnya atau banyaknya kita melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita merasa bahwa dengan menginjak kepala orang lain, kita akan bisa naik lebih tinggi. Saudara keliru. Justru kalau saudara mau naik lebih tinggi, yang harus saudara lakukan, kasih tangan saudara, angkat orang lain naik. Saya beritahu, saudara akan naik lebih tinggi. Amin. Kemudian apalagi budaya. Oh iya, kamu jangan marahin saya. Memang saya udah dari dulunya begini. Semua disalahin, saudara. Ya kan? Bila perlu mobil tetangga yang baru di sebelah juga disalahin. Tuh lihat tuh, mobil tetangga baru. Kita udah 25 tahun mobilnya ini aja kan. Dan yang sering kita lakukan adalah menyalahkan orang lain. Nah, hari ini kita akan melihat, saya selalu suka mengupas kebenaran firman Tuhan. Saya selalu suka merenungkan firman Tuhan. Karena kenapa? Kalau saudara melihat, di situ semua jawaban atas persoalan hidupmu ada di dalam Alkitab. Sehingga kalau kita punya masalah, saudara cari orang pintar, saudara searching di Google bagaimana caranya mengatasi masalah dengan istri atau suami. Saya rasa saudara akan menemukan jalan yang mungkin membuat saudara tersesat. Oleh karena itu saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Saya suka. Karena ini dimulai dengan satu pertanyaan. Dari mana sih? Bukankah itu datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi bukan masalah budaya, bukan masalah anak, bukan masalah uang, bukan masalah istri, bukan masalah masakannya kurang enak, bukan masalah, bukan. Alkitab berkata, dari manakah datangnya persoalan? Bukankah muncul, selalu dibilang, dari dalam. Ini yang seringkali banyak tidak disadari oleh banyak orang. Karena ketika terjadi konflik dengan sesama, terjadi pertengkaran atau pertikaian, orang akan jarang sekali untuk melihat dirinya dia. Yang sering dia lakukan adalah nunjuk orang, menyalahkan orang lain. Bahkan orang yang gak ada sangkut pautnya udah ditarik-tarikin lah. Itu yang sering terjadi. Kemudian Alkitab berkata, kamu mengingini sesuatu. Kalau kata kamu mengingini sesuatu, pertanyaan saya itu dari dalam atau dari luar? Kamu mengingini sesuatu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Jadi hari ini saya ingin kita mengerti, kalau ada konflik, jangan tunjuk orang lain. Lihat diri. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ekses daripada konflik yang tidak bisa terselesaikan dengan baik, itu akan membuat masalah yang baru terjadi. Dimulai dari mengingini sesuatu, implikasinya bisa menjadi membunuh orang lain.
Atau bisa jadi yang paling mudah adalah nyalain orang lain, korupsi, dan lain sebagainya. Saya berharap saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Kemudian dikatakan, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Apa yang kita mau tidak tercapai, apa yang kita ingini tidak tercapai. Pengen liburan, karena teman-teman semua yang ada di sekitar kita liburan. Tetangga liburan, adik kakak liburan. Kok saya udah setahun gak pernah liburan? Akibatnya apa? Ribut dengan pasangan. Apa sih nyari duitnya kurang banyak? Saya beritahu saudara, dengar baik-baik. Saya pria, saya bekerja. Kalau saudara sering rongrong suami saudara, jangan salahkan suami saudara kalau suatu saat dia korupsi. Karena trigger yang paling besar buat seorang laki-laki itu datangnya dari istri. Saya beritahu. Jadi kalau engkau merongrong suamimu, jangan salahkan dia kalau dia melakukan kecurangan, dia tidak hidup berintegritas. Dia melakukan penipuan, dia nyolong. Begitu udah nyolong dipecat, apa sih? Makanya hidup tuh bener dong. Lagi-lagi nunjuk orang. Padahal itu bermula dari dirinya dia. Saya berharap saudara menangkap setiap firman yang saudara dengar pada pagi hari ini. Oke? Kemudian dibilang, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini kalau kita mau bahas ini panjang sekali. Dari ayat ini saudara bisa kupas banyak sekali. Kemudian dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada semuanya itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dari ayat ini saya coba menarik 4 alasan penyebab utama kenapa konflik terjadi di dalam rumah tangga, konflik terjadi di dalam pekerjaan, konflik terjadi di dalam pelayanan, konflik terjadi dimanapun kita berada. Dari ayat firman Tuhan ini saya coba kupas satu demi satu. Yang pertama kita lihat di ayat yang pertama. Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yang pertama, sumber konflik atau penyebab konflik karena hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu. Hidup kita dikuasai oleh keinginan yang gak bisa kita kendalikan. Kita ngeliatin orang punya sesuatu, kita pengen. Akibatnya apa? Kita berantem, kita ribut. Kita ngeliatin orang lain bisa pakai barang yang baru, brand yang bagus. Kemudian kita mulai melihat diri kita, melihat pasangan kita. Dan kemudian kita mulai, bis itu dong, sama kayak dia dong. Dan itu yang kemudian memicu yang namanya konflik atau pertentangan. Yang kedua, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Tahukah saudara, ada banyak orang mengalami yang namanya ada rasa tidak aman di dalam dirinya, insecure. Insecure itu merasa bahwa kalau saya belum begini, saya nggak diterima nih sama orang. Kalau saya belum begini, saya itu nggak dihargai sama orang. Kalau saya nggak pakai handphone yang terbaru, kayaknya orang-orang di sekitar saya itu nggak mandang saya. Ada seseorang di China namanya Mr. Wang. Hanya karena dia pengen dihargai sama orang, dia mau beli iPhone terbaru, dia nggak bisa. Yang dia lakukan adalah dia jual ginjalnya dia. Hasil daripada penjualan ginjal, dia beli iPhone yang terbaru. Setelah dia beli iPhone yang terbaru, dia harus dirawat ke rumah sakit karena ternyata ginjal yang sebelahnya itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena merasa tidak aman. Suami istri dengar baik-baik. Ada banyak perselisihan di dalam rumah tangga kita karena kita sendiri merasa
insecure, kita merasa nggak aman. Mungkin saudara punya adik kakak, dan adik kakak saudara berhasil. Mungkin saudara punya keluarga besar saudara adalah orang-orang yang berhasil. Sehingga mulai muncul insecure. Gue nggak mau lah pergi ke pertemuan, nanti ditanyain, mobil lo kok belum berubah? Nanti ditanyain lagi, suami lo udah naik jabatan belum? Berapa banyak di antara kita yang hari ini kita menghindari banyak pertemuan dengan keluarga hanya karena kita nggak mau ditanyain ini dan itu. Saya nggak mau lah, nanti ditanyain, udah menikah belum? Saya nggak mau lah, nanti ditanyain, udah punya cucu belum? Selama saudara masih takut, artinya ada perasaan insecure dalam hati saudara. Dan kalau perasaan itu masih ada, impact-nya adalah kita akan maunya berantem mulu, ribut mulu. Penyebab konflik dengan sesama adalah karena kita malas berdoa. Apa sih hubungannya? Tahukah saudara bahwa apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saya bisa bilang dari tempat ini, itu mayoritas dihasilkan dari doa-doa yang saudara naik. Saya pernah memberikan kesaksian doa yang saya naikkan bertahun-tahun yang lalu dengan anak dan istri saya. Hari ini Tuhan jawab. Kadang-kadang saya bingung ngeliatin orang. Pengennya banyak, tapi doanya malas. Pengennya besar, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Pengennya mencapai ini, itu, tapi nggak pernah mau cari Tuhan. Bukan kalau kita bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan yang ditambahkan. Yang kita cari tambahannya, kita nggak mau cari kerajaan Allah. Haleluya. Dan alasan yang paling terakhir adalah, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Karena kita masih bersahabat dengan dunia, kita masih suka melakukan apa yang orang dunia lakukan. Kita masih menikmati apa yang orang dunia nikmati. Kita masih enjoy dengan apa yang kita tahu itu salah, itu dosa, itu nggak benar, tapi kita masih nikmatin. Ketika kita melakukan itu, dengar baik-baik, saudara sedang memelihara konflik di dalam hati saudara. Sebuah survei menunjukkan orang yang sering disakiti pada masa kecilnya dia akan cenderung menyakiti pasangannya ketika dia sudah menikah. Survei membuktikan orang-orang yang mengalami pelecehan atau mengalami kekerasan dalam hidupnya akan berkali-kali lipat melakukan hal yang sama kepada orang yang ada di sekitar dia. Sehingga hari ini, ketika saudara tahu bahwa hidup saudara masih dikuasai hawa nafsu, masih ada rasa tidak aman, kita masih malas berdoa, kita masih hidup sesuai dengan apa yang dunia mau, dan saudara pelihara itu, saya beritahu, saudara sedang memelihara bom waktu. Anytime tinggal meledak. Jadi masalahnya bukan anak, masalahnya bukan uang, masalahnya bukan budaya, masalahnya bukan karena pemimpin tidak memperhatikan engkau. Masalahnya engkau memelihara hal yang kau tahu hari ini harus engkau buat. So, bagaimana caranya kita menang terhadap pergumulan-pergumulan dengan sesama? Kalau saudara lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Maka saya nggak akan bacakan, saya akan langsung ambil shortcutnya. Ada 4 hal yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama, evaluasi diri. Saudara, hal yang paling jarang kita lakukan adalah kita mengevaluasi diri kita. Apakah saya benar atau saya salah? Apakah apa yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan bilang atau enggak? Seringkali yang kita lakukan adalah kita nggak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita selalu menganggap orang lain yang salah, orang lain yang salah, orang lain yang salah. Sehingga hal yang pertama, saya berdoa dari firman Tuhan yang saudara dengar, kita mengambil waktu untuk mengevaluasi. Apakah masalah, problem, perselisihan, konflik, perseteruan, perkelahian antara saudara dengan saudaramu yang lain, antara saudara dengan mertuamu, antara saudara dengan menantumu, antara saudara dengan siapapun. Coba kita cek, coba kita lihat, apakah itu karena siapa? Alkitab menjadi cerminan buat kita semua, bahwa yang harus kita tahu bahwa semua itu selalu bermula dari
dalam, bukan dari luar. Sehingga poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah coba kita periksa dan selidiki dan jawab dengan jujur. Ya, memang saya salah. Ya, memang saya masih egois. Ya, memang saya yang tidak memberikan waktu buat pasangan saya. Contoh. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga berkata demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Mengapakah engkau bisa melihat serigala di mata pasanganmu, tetapi engkau nggak bisa melihat ada gunung yang besar yang ada di balok mata? Yang kita lihat kan adalah orang lain. Padahal Alkitab udah jelas-jelas menunjukkan. Seringkali kita itu nggak bisa melihat. Kenapa? Karena ada balok di mata saudara. Karena ada hal-hal yang selama ini menutupi kita. Saudara tahu Yakub? Saudara boleh baca di Alkitab dan saudara akan menemukan Yakub adalah orang yang berkonflik dengan semua orang. Dengan mertuanya dia konflik, ya kan? Dengan saudaranya dia konflik. Semua orang dia berkonflik, saudara. Oke? Saya nggak akan membahas detail, tapi saya akan mengajak saudara untuk melihat. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 secara penuh. Saya berharap nanti saudara bisa baca itu. Tapi saya akan bacakan, saya cut aja ayatnya ya. Jadi ayatnya panjang, tapi saya ambil bagian yang penting. Dibilang begini, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kita akan tahu bahwa yang bergulat dengan dia itu adalah malaikat Tuhan atau Allah di bagian kitab Perjanjian Baru. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Kejadian ini terjadi di samping sebuah sungai yang namanya Sungai Yabok. Di pinggir Sungai Yabok ini, waktu itu karena Yakub berkonflik dengan saudaranya, dia mau dicari, mau dibunuh dan lain sebagainya. Dia ketakutan sama sekali. Disitulah divine appointment terjadi. Apa ya? Tuhan menyatakan kuasanya dia. Yang terjadi adalah Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Dan Alkitab berkata dia bergumul dengan Tuhan. Selanjutnya dari ayat yang kita baca dikatakan apa? Malaikat itu memukul pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Waktu saya baca ini saya mengerti bahwa pangkal paha Yakub itu bicara mengenai kegagahannya dia, bicara mengenai keperkasaannya dia, bicara mengenai pride-nya dia. Dihancurkan dulu sama Tuhan. Kenapa? Dia gagal, saudara. Alkitab berkata badannya berbulu, wah gagas sekali. Tapi itu semua akan hilang. Badan yang gak akan hilang kalau jalannya begini. Begitu. Berarti ya, yang dilakukan oleh Allah adalah dipatahkan kesombongannya. Karena kenapa? Itu sumber konfliknya dia. Dia merasa dia paling bisa, dia paling hebat, dia selalu number one, dia merasa dia segala-galanya. Saudaranya ditipu, mertuanya ditipu, semua orang bisa ditipu habis-habisan. Tetapi yang ingin saya beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Yakub punya konflik dengan semua orang. Tetapi ketika dia memulainya dengan Allah, disitulah terjadi pemulihan. Saudara, saya beritahu buat saudara, banyak orang berkata bahwa sumber masalah di dalam keluarga suami istri itu adalah komunikasi. Kalau komunikasi kita kurang baik, biasanya sumber konflik akan mulai terjadi. Dulu saya percaya konsep itu. Tetapi seiring dengan perjalanan rumah tangga kami, saya melihat bahwa sumber konflik di dalam rumah tangga kita bukan masalah komunikasi. Tetapi saya beritahu, masalah yang terjadi di dalam hubungan kami mayoritas terjadi karena kurangnya hubungan saya sama Tuhan. Karena kurangnya hubungan istri saya sama Tuhan. Saudara, kalau istri saya punya hubungan yang dekat, hatinya dipenuhi dengan kasih Allah, hatinya dipenuhi dengan anugerah Allah, hidupnya melimpah dengan sukacita. Saya pulang, saya marah-marah, sukacita itu akan meredam amarahnya dia. Dia akan bisa, oke Pak, dia akan tetap bisa melayani saya dengan baik.
Sehingga yang tadinya mungkin saya senewen di jalan, yang tadinya saya di kantor saya banyak problem, sampai di rumah saya meledak contohnya. Karena dia dipenuhi dengan Roh Allah, hubungannya baik, yang terjadi adalah apa? Konflik itu terhindarkan. Saudara bayangkan kejadiannya. Saya pulang karena ada masalah, tahu-tahu dia itu lagi hubungannya juga jelek sama Tuhan. Waktu saya datang, ini gimana nih? Pulang-pulang marah-marah aja. Wah, jadi perang dunia ke-7, saudara. Sehingga saya ngerti prinsip daripada firman Tuhan ini, bahwa ternyata, ya dengar baik-baik, bahwa ternyata banyak orang tidak menyadari bahwa banyak konflik terjadi bukan karena faktor yang lain, tetapi akarnya karena rusaknya hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Yang namanya konflik, Tuhan kan izin untuk kebaikan kita. Kalau hati saya dipenuhi dengan Roh Kudus, hati saya dipenuhi dengan Roh Allah, mungkin ada waktunya istri-istri pulang, mungkin dia pengen cerita, mungkin dia juga udah seharian tuh dengar, anak-anak mungkin udah bikin, rambutnya udah berdiri-berdiri contohnya gitu ya. Dan waktu dia pulang, responnya tuh mungkin, "Pakai kemana sih? Ditelepon dari tadi nggak nyaut-nyaut." Wah, kalau hati saya nggak dipenuhi dengan sukacita, saudara, itu bisa ribut besar, saudara. Tapi karena hati saya dipenuhi dengan Tuhan, hubungan saya baik sama Tuhan, saya mengawali akhir dan mengakhiri hari saya dengan Tuhan. Dia boleh marah, karena hati saya penuh dengan sukacita. Yang saya lakukan adalah, ya udah deh sini. Mana anak-anak? Oke, mami istirahat aja. Oke, ini masih jam 7, udah boleh jalan-jalan. Nah, kasih duit lah, saudara. Jangan suruh jalan-jalan doang, ya. Amin? Suami-suami, amin? Ya kan? Kasih duit. Oke, nih, gitu. Ini duit. Mami telepon lah teman-teman mami yang dekat-dekat. Telepon, ajak jalan aja lah. Berapa Pak limitnya? Wah, masih marah. Berapa limitnya? Pakai aja lah. Wah, itu amarah langsung bisa. Haleluya. Kenapa? Karena respon saya baik. Kenapa respon saya baik? Hubungan saya dengan Tuhan baik. Sehingga ketika kita coba evaluasi diri kita, hari ini saya mau beritahu, harusnya kita sadar sumber konflik, masalah utamanya karena hubungan kita sama Tuhan itu lagi jelek. Itu kesimpulan saya ketika saya menjalani pernikahan dengan istri saya. Saya melihat suami-suami mulai ngangguk-ngangguk. Saudara, kalau suamimu ngangguk, jangan ketawain dia, pegang tangannya dan bilang, papi bisa, papi bisa. Oke, yang kedua, dikatakan apa? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Yang kedua adalah kita belajar menurunkan ekspektasi kita. Saudara tahu nggak sih kenapa sih saudara marah-marah banget sama anak saudara? Karena ekspektasi kita, anaknya kita harus lebih baik dari itu. Karena kita berharap anak kita jangan dong di bawah rata-rata anak yang lain. Sehingga ketika kita lihat anak kita nilainya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita, yang saudara lakukan apa? Marah-marah. Oke? Saudara punya ekspektasi, harusnya nih uang belanja saya naik nih. Haleluya. Tetapi sudah 3 tahun tak kunjung naik, malah agak menurun, saudara. Yang terjadi apa? Ya ribut, saudara. Kenapa? Ekspektasinya nggak nyampe. Yang harus saudara lakukan, turunin ekspektasi saudara. Kelola kembali keuangan rumah tangga saudara. Atur kembali pengeluaran saudara. Dengar baik-baik. Ada banyak orang ketika dia punya masalah dengan keuangan, solusinya adalah ini karena kerjanya kurang banyak, ini karena income-nya kurang besar. Salah, saudara. Kalau ada masalah dalam keuangan, yang pertama dicek pengeluaran saya. Sudah sesuai atau belum? Karena, kenapa? Karena pemasukan itu tergantung dari orang lain, tapi pengeluaran tergantung dari diri saudara. Yang memudahkan saudara kontrol itu orang lain apa diri saudara. Sehingga yang harus saudara lakukan, tekan dulu pengeluaran saudara. Jangan berharap, ini kapan naik gaji nih? Belum tanggal THR udah berharap dapat THR semua. Ya kan? Pak bilang dong, kantornya bayar THR. Tenang dong.
THR tanggal 14 April. Nggak bisa, kalau bisa besok. Wah, macam perusahaan milik kita aja, saudara. Sehingga yang kedua yang harus kita lakukan adalah menurunkan ekspektasi. Suami-suami melihat kerja, ngeliatin orang-orang di luar bajunya bagus-bagus, wanita-wanita rapi-rapi. Begitu sampai rumah lihat istrinya pakai dasteran, belum mandi, kagak dandan. Oh, dasternya yang bagus ketemu. Tetap aja ya bapak-bapak ya, daster is daster. Ya saudara, sehingga apa? Ya sudah, jangan punya ekspektasi tinggi. Turunin aja dulu ekspektasinya. Kasih uang belanja yang lebih sama uang beli baju yang bagus, saudara. Ya, haleluya. Kita berdoa dan berharap istri-istri kita juga sadar duitnya bukan dipakai jalan-jalan, tapi di baju bukan daster, saudara ya. Sehingga ketika kita mengerti ini, kita akan tahu bahwa yang harus kita lakukan adalah yang kedua, menurunkan ekspektasi. Saya tulis di sini bahwa lower your expectation of people and you will be lower your disappointment. Turunin ekspektasi saudara terhadap orang lain, maka saudara sedang membuat kekecewaan saudara levelnya semakin rendah. Semakin saudara tinggiin, tingkat kekecewaan saudara semakin tinggi. Amin. Jadi coba lihat suaminya bilang gini, papa kerja sudah bagus, mama akan mengatur uang lebih baik lagi. Papa kerja sudah bagus. Wajahnya penuh dengan sukacita. Setelah ini pasti rumah makan sekitar sini laku sudah. Karena suami istri bergandengan tangan, ayo kita makan bakso di sebelah. Amin. Oh, aminnya kenceng banget. Yang ketiga apa saudara? Merendahkan diri. Haleluya. Saudara, ini harus kita lakukan. Karena tanpa ada kerendahan hati, saudara tidak akan bisa menghandle yang namanya konflik. Ketika udah konflik, yang harus kita lakukan adalah lower your proud. Turunin. Udah. Saya kalau lagi konflik dengan istri saya tipenya adalah udah, daripada konfliknya besar, saya diam. Udah, tunggu calm down dulu, tenang dulu, baru bisa ngomong. Karena saya tahu, kalau saya ngomong, 10 blok dari rumah saya bisa dengar, saudara. Jadi mendingan saya diam aja daripada saya ngomong. Kalau saya ngomong, bahaya. Sehingga itu juga bicara mengenai merendahkan hati, merendahkan diri kita. Satu ketika Paulus di dalam Alkitab mengalami jemaat di dalam kitab Perjanjian Baru mengalami konflik dan perpecahan. Ada yang bilang saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dibaptis oleh ini, saya dibaptis. Wah, terjadi perpecahan. Yang dilakukan oleh Paulus adalah dia merendahkan hatinya. Saudara bisa melihat di sini dia bilang, aku mengucap syukur tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis kecuali Krispus dan Gaius. Padahal ini orang so powerful pelayanannya dia. Karena kerendahan hatinya dia membuat jemaat yang tadinya mau pecah tidak jadi pecah. Sehingga hari ini penting buat kita menyadari bahwa ketika ada potensi konflik, yang harus kita lakukan bagian ketiga adalah rendahkan hati saudara, rendahkan diri saudara, terima aja dulu. Yang keempat, terakhir, saya minta keyboardis handal boleh Pak. Yang terakhir adalah yuk kita hindari sikap menghakimi. Tadi saya udah bilang, kecenderungan manusia adalah menghakimi. Urusan siapa yang salah, urusan belakang. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu temen orang Batak juga. Dia bilang gini, oh kalau di Medan beda bang. Kalau ada masalah kita gas duluan bang, katanya. Urusan benar salah, urusan belakangan katanya. Jadi yang penting kita gas dulu. Hari ini saya mau beritahu, yuk kita belajar hindari sikap menghakimi. Amin. Satu ketika Saulus itu masih namanya Saulus, dia ditolak oleh semua jemaat karena orang nggak percaya sama dia.
Semua orang bilang, gak mau, dia gak mau diterima. Ada satu orang yang bernama Barnabas. Dia gak menghakimi Paulus. Dia gak menjudging Saulus. Dia gak bilang, Saulus, ya iya emang benar. Enggak. Saudara baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara akan mendapati yang dilakukan oleh Barnabas adalah, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Saudara dengar baik-baik ya. Kalau hari itu Barnabas menghakimi Paulus, hari ini mungkin saudara nggak akan bisa membaca catatan-catatan daripada Paulus. Jangan engkau tunjuk anak saudara, karena mungkin suatu saat dia akan menjadi hamba Tuhan yang besar. Amin, amin, amin. Jangan engkau menghakimi orang yang ada di sekitar saudara, karena mungkin dialah suatu saat orang yang akan Tuhan pakai untuk memberkati bangsa. Kecenderungan manusia adalah gampang sekali kita nunjuk, gampang sekali kita hakimin, gampang sekali kita salahin, gampang sekali kita marahin, gampang sekali kita bilang ini itu. Hari ini berhenti menghakimi. Berhenti menghakimi. Jangan engkau tunjuk-tunjuk suamimu, karena bisa saja itu tunjukanmu yang terakhir buat dia. Betul. Hari ini saya pikir firman Tuhan bicara buat kita semua yang ada di sini. Jangan engkau salah-salahin istrimu. Jangan engkau bilang, begini, begitu. Jangan. Karena mungkin saja itu adalah omelan terakhir kepada dia. Kita tuh kan paling gampang, nih saya kasih tahu ya, yang ribut suami istri, yang kena sasaran itu anak-anak. Suaminya nggak punya waktu buat istri, yang dihantam anak-anaknya. Suami yang punya masalah di kantor, yang disikat di rumah istrinya, anaknya. Hari ini saya beritahu, berhentilah menghakimi. Berhentilah menghakimi. Amin. Karena bukan kebetulan orang itu ada di circle saudara. Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi kalau dia taruh orang itu siapapun dia, mungkin temanmu di kantor, mungkin pasanganmu, anakmu, mungkin mertuamu, mungkin menantumu. Mertua dengerin. Jangan kau tunjuk-tunjuk menantumu, karena dialah orang yang melahirkan generasi ilahi untuk garis keturunan. Jangan tunjuk-tunjuk dia. Kalau ada masalah, Alkitab bilang apa? Lihat diri kita sendiri. Kalau ada konflik, yang harus kita lakukan adalah lihat diri kita. Sehingga saya tulis di sini, where there is no struggles, there is no improvement. Saya berdoa firman Tuhan mengubah cara saudara memandang persoalan dengan sesama. Karena orang yang hari ini ada, pasanganmu, anakmu, orang-orang yang ada di sekitar tempat kerjamu, jemaat di tempat ini, pemimpinmu, siapapun itu, Tuhan yang taruh mereka untuk membuat saudara menjadi pribadi yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih bijaksana, jauh lebih takut akan Tuhan. Sehingga hari ini kita mau berhenti untuk menunjuk orang. Setiap kali ada masalah, kita mau bilang, Tuhan, coba Engkau tilik hatiku. Amin. Saudara boleh tundukkan kepala saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan
kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Jadikanku anak dalam rumah-Mu, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku. Di tangan-Mu, di tangan. Bentuklah seluruh, bentuklah seluruh. Amin. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Dengan kerendahan hatimu datang kepada Tuhan dan katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sambil musik memainkan dengan lembut. Saudara, Yesus dihakimi oleh semua orang. Yesus ditunjuk-tunjuk oleh semua orang. Tetapi yang Yesus lakukan, dia tidak membalas menunjuk mereka. Tetapi yang Yesus lakukan adalah di atas kayu salib, dia berkata kepada Bapa di sorga, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali orang-orang yang menyakiti kita, mereka nggak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Yang lebih mengerti adalah saudara yang sudah bertahun-tahun dengar firman Tuhan. Tapi yang sering kali kita lakukan adalah kita nggak mau terima. Kita balas menunjuk mereka. Hari ini, buka hati saudara. Buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus menjamah hidup. Saya minta singers angkat pujian ini dengan lembut. Lampu boleh dimatikan sedikit. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari secara pribadi engkau datang kepada Tuhan. Biar singers yang menaikkan pujian dengan lembut. Bagaimana? Saudara boleh tundukkan kepala saudara. Kalau hari ini ada di antaramu yang sering kali engkau lakukan adalah menyalahkan anak-anak, yang sering kau lakukan adalah menyakiti mereka, yang sering kamu lakukan adalah melampiaskan amarah kepada anak-anakmu. Padahal masalahnya bukan di mereka, masalahnya ada di saudara. Kalau saudara merasa saudara orangnya, saudara boleh letakkan tangan kanan saudara di dada saudara. Kalau ada di antara kita yang sering kali kita berselisih dengan pasangan kita, dan yang kita lakukan adalah kita tunjuk pasangan kita. Kita bilang dia yang salah, kita bilang dia yang gak benar, kita bilang dia yang tidak mau punya hati yang betul. Tapi hari ini kau mendengarkan firman, dan firman itu berkata, cek dirimu. Kalau kau merasa kau orangnya, engkau boleh letakkan tangan kananmu di dadamu. Yang tetap meletakkan tangan kanan, tetap letakkan tangan kananmu di dadamu. Hari ini kalau ada di antara engkau yang seringkali kau menyalahkan pemimpinmu, seringkali kau menunjuk-nunjuk orang yang ada di atasmu, engkau berkata bahwa pemimpin saya tak benar, pemimpin saya begini, pemimpin saya begitu. Hari ini kalau kau ingin hidupmu diubahkan, silakan letakkan tangan kananmu di dalam. Kalau hari ini engkau mengalami hidup yang sepertinya gak ngalamin perubahan, engkau merasa bahwa hidupmu gak ada kenaikan, dan engkau menyalahkan semua orang yang ada di sekitarmu, kalau engkau orangnya, engkau boleh letakkan tangan kananmu di dadamu. Dan saya menjemput buat engkau yang meletakkan tangan kananmu, engkau boleh bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Gak usah malu saudara. Semua yang sudah meletakkan tangan kananmu, silakan bangkit berdiri. Sambil kita akan pujian ini katakan Tuhan. Silakan saudara yang meletakkan tangan kananmu di dadamu. Saya undang saudara
Saya minta para pemimpin boleh mengarah jemaat. Yuk Bapak Ibu, silakan.